Ada apa ini? Ada unat atis. Unat atis? Iya kak, unat atis. Unat atis apaan sih, Dek? Coba aja biar tahu. Ya udah deh, kakak coba. Sudah siap, Dek? Bentar, Dok. Unat atis itu apaan sih? Unat atis itu sunat gratis. Aku terbangun di tengah malam karena mendengar suara ibu memanggil namaku dari arah dapur. Sambil menahan rasa kantuk yang berat, aku pun berjalan keluar dari kamar. Tiba-tiba, ada yang membekapku dari belakang. Ternyata, itu ibu. Jangan ke dapur. Ibu juga mendengar suara itu dari tadi. Rina, bangun nak. Tolong ibu nak. Malam itu Sinta terbangun oleh suara HP-nya. Halo ma. Sayang, tolong jemput ibu di halte. Baik ma, tunggu sebentar. Sinta bergegas ke halte. Di halte sepi tidak ada seorang pun. Sinta mencoba menelepon ibu, tapi tidak diangkat. Tiba-tiba handphone Sinta berdering lagi. Ma, mama di mana? Sayang, kamu di mana? Jam segini nggak ada di kamar. Apa? Tapi mama tadi suruh aku jemput. Dari sore mama udah tidur. Lah, yang nyuruh aku kesini siapa? Semoga enggak ketahuan. Hei, kamu! Cepat kamu tangkap pencuri itu. Baik, Pak. Hei, kamu, berhenti. Cepat habisin ya, Dek, susunya. Mana pencurinya? Gak ketemu, Pak. Kalau begitu kamu saya pecat. Baik, Pak. Lebih baik aku kehilangan pekerjaan daripada harus melihat ibu tadi di penjara. Setelah 20 tahun merantau, Arman kembali ke desa kecil tempat ia dulu tumbuh bersama sahabatnya Bayu. Bayu, kamu tidak berubah ya? Kamu masih saja hitam seperti dulu. Arman, kamu sekarang makin sukses ya. Mereka mengobrol berjam-jam tentang masa kecilnya dulu. Aku harus pergi, Man. Aku nggak bisa lama-lama lagi di sini. Keesokan harinya, Arman berkunjung ke rumah Bayu membawa oleh-oleh. Saat menanyakan keberadaan sahabatnya, sang ibu justru menangis terseduh-seduh. Arman, Bayu sudah meninggal 10 tahun yang lalu karena kecelakaan. Anak cowok ini lagi nggambar-gambar sama ibunya nih. Tapi pas anaknya kasih lihat gambar ke ibunya langsung shock banget. Ternyata anak cowok ini ngegambar kecelakaan pesawat. Ibunya langsung kesel dan suruh dia masuk ke kamarnya. Ibunya minta dia untuk tidur aja karena udah malam. Tapi setelah anaknya masuk kamar, ibu ini melihat berita di TV dan dia kaget banget. Karena di TV diberitain baru aja terjadi kecelakaan pesawat. Persis banget apa yang digambar sama anaknya. Si ibu langsung sadar nih dengan apa yang terjadi. Dia nangis lihat anak dan suaminya di kamar. Karena sebenarnya nih guys, sesuai nih sama gambar anaknya, ibu itu menjadi salah satu korban dari kecelakaan pesawat tadi. Dan ini adalah arwah si ibu yang pengen banget lihat keluarganya untuk terakhir kalinya. Dibeli, Pak, Bu, satenya. Permisi, saya mau beli sate maduranya ya, 20 tusuk. Wah, akhirnya ada yang beli. Nih, Kak, 25.000 aja. Hah, kok nggak ada ya dompetnya? Aduh, gimana ini? Dek, batalin aja deh. Dompet saya jatuh deh kayaknya. Hah? Ya udah deh, nggak apa-apa, Kak. Ambil aja. Serius ini nggak apa-apa? Wah, makasih banyak ya. Kak, kok gratis sih? Kita kan susah. Dek, kalau mau sedekah itu nggak harus tunggu kaya dulu. Sedih banget terakhir sekolah. Pokoknya kita harus satu kuliah, oke? Mana bisa, aku tuh harus kerja tahu. Kerjaan? PT mana yang mau nerima lo? Tahu tuh. Oh, jadi lo mau ngelamar di sini? Selalu tahu ya, manajernya itu papa gue. Jadi lo nggak mungkin diterima. Permisi, kalian bertiga dipanggil ke ruangan manajer ya. Kalian berdua diterima, tapi tidak dengan kamu. Tapi kenapa, Pak? Karena kamu tidak layak. Apa-apaan kamu, Yanto? Hah, Oh, jadi Bu Bos? ternyata begini kelakuan kamu ya. Kamu dan kamu keluar dari perusahaan saya. Termasuk kamu. Dan kamu bisa lolos. Kamu kan... Jam 2 malam di kosan, gak bisa tidur sendirian. Ada yang ngetuk pas dilihat kosong. Merinding Parno. Ketuk kamar kanan kiri, gak ada yang keluar. Tanya ibu kos malah dicuekin. Ada yang ngetuk lagi. Buka pintu, ada Kiai. Dia bilang sudah waktunya kamu pergi. Hah, bocah ini hamil. Perutnya
putrinya makin hari makin gede guys. Si ibu pun membawa putrinya ke dokter kandungan. Ibunya pun bilang ke putrinya kalau itu cuma masalah pencernaan. Pada saat itu putrinya muntah-muntah. Dan saat malam putrinya menggerang kesakitan. Orang tuanya pun gak tega guys, dan langsung membawa putrinya ke rumah sakit. Sebelum lanjut mending subscribe yuk, karena masih banyak banget loh guys yang belum subscribe. Kakak jadi sedih nih. Semoga anak-anak yang baik jadi anak-anak yang sukses ya. Saat di rumah sakit, dokter memeriksa secara keseluruhan guys. Ternyata bocah ini mengalami masalah usus yang sangat serius. Dokter dan para perawat pun langsung bersiap-siap melakukan operasi. Saat operasi selesai, ternyata dokter ini menemukan penyakit lainnya. Yuta, kamu kenapa nangis? Adikku diajak sama si botak, Bu Guru. Diejek apa emangnya? Dibilang nyurit babi. Botak? Gak boleh kayak gitu ya? Iya, Bu, maaf. Terus sekarang di mana adiknya? Itu, Bu, di sana. Ternyata benar mirip babi. Setiap pagi Pak Tony sarapan di warung Maksari, tempat favoritnya makan. Suatu subuh, ia datang saat masih gelap dan mengintip lewat jendela karena pintu belum buka. Ia terkejut melihat sosok tinggi hitam di dekat kompor seolah membantu memasak. Keesokan harinya, warung tampak normal, bahkan lebih ramai. Meski tahu kejadian itu, Pak Tony memilih diam dan tetap datang. Warga mengatakan, Mak Sari hampir menutup warung setelah suaminya meninggal dan anaknya hilang. Konon dalam mimpi, ia didatangi sosok hitam yang berjanji membantu. Dengan syarat warung tidak boleh tutup setiap malam Jumat. Sejak itu usahanya terus berjalan, menarik banyak pelanggan, tanpa mereka ketahui rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Hei, berhenti kau! Jangan sampai ketahuan nih. Bayar dulu itu! Hah? Dia tertabrak? Ini kan Taiga, teman masa kecilku. Selama 15 tahun ini aku mencarimu, Taiga. Kenapa kau jadi seperti ini? Jangan batal puasa, Raina! Hentikan! Jangan makan! Kamu harus kuat puasa! Waktunya lama sekali, Ma! Raina lapar! Pakai cara ini deh. Untung ini dunia Sakura. Waktunya berbuka. Nah, gitu dong, Ma! Ganteng kan adiknya? Dasar pendek, laki-laki kok pendek sih? Siapa yang pendek sekarang? Anjir, kok bisa tinggian dia sih? Hish. Jadi, ada apa ya? Jadi, gue mau nikah. Hah? Raiden! Lo harus bantu gue. Apaan? Temen gue mau nikah dan dia ngundang gue, dan persyaratannya gue harus bawa pacar. Dan you know lah, I'm single. Hah? Jadi maksud lo gue harus jadi pacar lo gitu? Enggak. Oh, jadi lo nggak mau? Lo nggak takut aib lo gue sebar? Kalau lo tuh cool gini, suka Jennie kan? Blackpink. Elora! Iya, yaudah. Kena lo. Iya, BTW Elora mana ya? Elora, tuh dia sama pacarnya. What? Yang beneran aja. Gue kan cuma bercanda suruh dia bawa pacar. Lihat aja tuh sendiri. Wow. Adek, lagi ngapain? Lagi ngikutin si Om. Om yang mana, Dek? Yang itu tuh. Itu mah pocong, Dek. Pocong tuh apaan sih, Kak? Pocong tuh hantu, Dek. Hantu tuh apa, Kak? Hantu tuh makhluk gaib. Makhluk gaib tuh apaan, Kak? Makhluk yang tidak terlihat, Dek. Terus kenapa dia terlihat? Dia kenapa ya? Jangan pernah ketiduran pas lagi potong rambut guys, ngeri banget. Jadi wanita ini datang ke salon malam-malam. Dia minta rambutnya dirapiin kan. Dia dikasih minuman yang ternyata udah ditaruh obat bius. Abis minum itu dia jadi gak sadarkan diri. Si pemilik salon langsung ngecek keadaan. Dia tutup salonnya. Dan wanita itu diikat di kursi guys, ngeri banget. Kulit kepalanya dicopot, rambutnya diambil. Bentar, aku kan tiap hari bikin video buat kalian. Tapi ternyata banyak banget kalian yang nonton doang nih gak subscribe. Bantu pencet subscribe-nya yuk biar aku semangat konten, makasih. Wanita tadi kembali sadar dan langsung panik melihat kondisi kepalanya. Karena heboh berisik, wanita itu langsung dihabisi. Setelahnya tukang potong rambut psikopat itu pulang ke rumahnya. Dan ternyata di situ ada satu ruangan khusus tempat dia nyimpan rambut-rambut korbannya. Jadi wanita psikopat ini emang terobsesi sama rambut yang indah, dipakai, dan dia suka banget sama koleksi rambut terbarunya ini.